Rangkono, siap Paman Patih. 5 hari lagi kita nyatakan perang dengan Sanggalangi. Segera aku akan mengirim pasukan Telik Sandi untuk melihat kesiapan lawan. Rangkoro, saudara sepupuku Panglima Perang yang gagah berani, sekarang boleh meninggalkan pertemuan ini. Siapkan pasukan mulai sekarang. Rangkono, siap Raja Rangkoro yang agung, sesembahan rakyat Atlantikan. Kemudian Rangkono mohon diri. Ranggayung, silahkan keponakanku, Panglima Perang yang gagah berani. Sepeninggal Panglima Perang Rangkono menyiapkan segala sesuatunya kepada para pengomandan pasukannya, Paman dan kemenakan Raja Rangkoro berjalan-jalan menuju taman dalam rencana mengatur siasat perang selanjutnya. Daerah mana saja yang akan ditaklukkan untuk merebut wilayah. Rangkono, Paman, sesuai penalukan daerah hilir yang bersebelahan dengan wilayah Rangkoro, daerah mana selanjutnya akan kita sasar dalam peperangan untuk merebut wilayah. Ranggayung, anakku Rangkoro Raja yang agung, sebaiknya daerah sebelah kiri dari wilayah Rangkoro, yaitu Pucang Lamban. Seharusnya daerah sebelah kanan wilayah Rangkoro, yaitu Kebunggaru. Yang penting wilayah Sanggalangi kita kuasai dulu, guna mendukung bahan pangan bila perang berkepanjangan. Sanggalangi daerah subur penghasilan bahan makanan berlimpah untuk mendukung logistik. Menurut Paman, Sanggalangi tidak siap bila diserang karena memang teguh, karena memegang teguh perjanjian tidak saling memerangi. Jatuhlah si kembar di taman kerajaan. Rangkoro, apakah aku harus baju berperang, Paman? Ranggayung, benar anakku, Raja Rangkoro yang agung, sesembahan rakyat bumi Atlantik. Dalam peperangan sebaiknya raja yang memimpin peperangan. Usahakan merebut hati rakyat melalui peperangan. Dengan pedang saktimu yang tidak terkalahkan, ketatajamannya mereka pasti menyerah sebelum berkecamuknya perang. Sebenarnya Paman ingin maju berperang, tetapi Paman sudah terlalu tua. Namun kita lihat bagaimana situasinya nanti bila terpaksa kita berperang. Terkecuali kalau nanti kita berdua dapat meminum air kehidupan yang terpancar dari permainan dakon. Semangat Paman akan berkobar, dan nafsu berperang bergejolak lagi, seperti ketika ayahmu masih hidup dahulu. Wilayah demi wilayah kita rebut untuk memperluas bumi Rangkoro. Seperti sekarang ini, dengan merebut daerah Sanggalangi, pasti lebih mudah bagi kita merebut daerah lainnya, karena Sanggalangi memiliki bahasa dan budaya yang sama. Pasti kepala suku Sanggalangi sudi membantu. Kalau tidak sudi, kita hukum sebagai pelajaran. Kita cari penggantinya untuk tetap menjadi kepala suku Sanggalangi, tetapi tunduk di bawah pengawasan Raja Rangkoro yang agung, sesembahan rakyat bumi Atlantik. Rangkoro, ya Paman, aku akan maju berperang. Kita tunggu hasil Telik Sandi. Pasti beberapa hari lagi sepupu Panglima Perang yang gagah berani, Rangkono, akan memberi laporan. Ranggayung, benar anakku. Semoga kita menang dalam peperangan. Kedua paman dan keponakan disudutkan oleh jatuhnya ada orang pemuda beberapa langkah dari mereka berdiri yang sedang membicarakan rencana merebut daerah untuk memperluas wilayah Rangkoro. Sehingga kedua paman dan keponakan sampai meloncat kaget menghindar. Kedua orang pemuda tersebut pingsan, sehingga Patih Ranggayung dengan dada yang masih terguncang segera berkata, "Anakku, melihat pakaian kedua orang ini, tentu bukan orang dari bumi Rangkoro. Tidak ada pakaian loreng-loreng seperti ini, dan juga melihat bentuk tubuh mereka, dia tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Mereka memiliki olah kanuragan. Karena itu,
bogol tangan mereka sebelum mereka sadar. Sepertinya mereka melewati lorong waktu layak anakku lakukan kemarin. Lagi pula tentu orang ini kembar, kakak beradik. Yang sangat mengejutkan lagi, Paman, kenapa rupa mereka tidak ubahnya persis anakku Rangkoro. Setelah aku amati secara detail, ternyata yang membedakan hanya tanda hitam bawaan saat lahir. Yang satu tanda hitam di pergelangan tangan kiri dan satu tanda hitam di pergelangan tangan kanan. Sementara tanda hitam bawaan dari lahir tidak ada padamu, anakku. Rangkoro, Paman, sebaiknya kita singkirkan saja kedua muda ini, karena mereka mirip sekali dengan aku sebagai Raja Rangkoro yang tentu saja membahayakan diriku di kemudian hari. Ranggayung, jangan anakku, Paman memiliki rencana untuk memanfaatkan mereka. Ambil yang memiliki tanda pada pergelangan tangan kanan, masukkan ke dalam ruang tahanan, dalam istana, perlakukan mereka dengan baik, sementara jaga kerahasiaannya.